Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari sektor komoditas. Yang pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat MDKA, kelima BRPT, keenam Tepia, ketujuh Antam, kedelapan Inco, kesembilan Tins, dan terakhir Akra. Langsung saja ke saham pertama. Ada Medco yang ditutup di harga 885, menguat tipis 0,56%. Kalau dilihat transaksi asing, hari Jumat itu net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Medco ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, kalau saya lihat ya, Medco ini lagi konsolidasi ya. Ini kelihatannya dia itu bertahan di atas 87, 80, 885 itu ya. Maksimal. Saya supportnya ini area ini. 850, 870. Nah, ini kelihatannya di ini area konsolidasinya. Jadi Medco ini ngumpulin tenaga lagi mungkin untuk naik lebih tinggi ya. Hati-hati kalau jebol 850. Itu aja. Ini kan kelihatan dia pergerakan konsolidasi. Karena kalau dia jebol 850 mungkin nggak dia membuat swing low-nya di 800 atau mengejar EMA 20-nya. Sudut kemiringan EMA 20 ini kan sudah lebih dari 45 derajat. Kalaupun mantul sini ya bisa. Cuman kalau spek buy di 885, 880, 875 ya stop loss dulu di bawah 850 ya, nanti buyback di 800 bisa seperti itu ya, karena harusnya untuk Medco seminggu ke depan itu dia konsolidasi range-nya 850 support dan resisten 1000 ya. Ini kan dia baru aja berhasil break dari resisten 800 area konsolidasinya ya kan, dengan volume tinggi, dan kalaupun dia koreksi dulu atau konsolidasi itu wajar, karena nggak mungkin dia terus naik tinggi ya, karena juga penumpangnya banyak. Jadi seperti itu ya, kemungkinan Medco lagi konsolidasi seminggu ke depan, juga konsolidasi range-nya 850 support sampai 1000 resisten. Di situ pergerakan Medco. Jadi seperti itu untuk Medco. Langsung saja ke saham kedua. Ada Elsa yang ditutup di harga 318 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Elsa sedikit ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Elsa juga konsolidasi, range-nya cukup lebar, supportnya 310, resistennya 340, 344, berarti sekitar 30 poin. Dia konsolidasi 10%. Yaitu masih normal, yang penting dia terus membentuk higher high, higher low, tinggal nunggu break 340 lanjut uptrendnya. Sayangnya kemarin dia gagal ya. Saya tunggu-tunggu tuh, berharap dia bisa tutup di atas 340 tuh, nekat beli buy on breakout, ternyata dia nggak mampu. Tapi lebih menarik lagi ini, dia lagi ke area support, jadi bisa beli lagi. Pokoknya 3110 itu pertahanannya. Jadi seperti itu untuk Elsa. Kalau dilihat MACD-nya memang dead cross, cuman kan dia koreksinya volumenya makin kecil. Tapi tetap ya, sebagai trader swing trade atau yang mau trading cepat, harusnya pakai stop loss kalau nggak mau rugi waktu. Kalau siap rugi waktu juga nggak masalah ya, karena Elsa potensi juga tetap akhir tahun tetap lewat 400-nya. Ini akan diujinya backline-nya ini arahnya untuk Elsa ya. Jadi seperti itu untuk Elsa. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Pegas yang ditutup di harga 1840, terkoreksi 0,8%. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Pegas sedikit ada distribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal Pegas juga ini lagi konsolidasi, cuman hati-hati konsolidasinya karena Pegas lagi membuat neckline support di 1800, dan kebetulan di situ ada sandarannya. Ini bukan di 1720 ya, tapi di sini 1700 saja pakai. Dan kebetulan di situ ada EMA 60. Jadi ini hati-hati untuk Pegas, kalau sampai jebol 1800 ya udah double top, dan target penurunan itu peluangnya 1700 ya. Dia membuat swing low-nya di 1700 itu juga masih bisa ditoleransi, cuman terlalu dalam ya. Kalau yang trading swing trade seminggu 2 minggu ya pasti cut loss dulu, karena dari 1800 ke bawah 1700 itu cukup dalam, hampir 5% kan. Mending cut dulu tipis di bawah 1800 di 1770 atau 1780, nanti buyback di bawah. Bisa seperti itu ya. Ya yang penting untuk Pegas nih bertahan aja di 1800 cukup bagus. Bisa jadi dia konsolidasi lagi ya, ngumpulin tenaga. Ini kan dia berhasil break dengan volume besar. Resisten yang susah ditembus semenjak Desember 2020. Akhirnya di break dengan volume besar, dan dia saat koreksi volumenya kecil, saat disupport volumenya besar. Ini menurut saya bisa jadi ada teknik rebound Pegas ya. Jadi seperti itu untuk Pegas, lagi ngumpulin tenaga, semoga aja bertahan dan naik. Sepertinya sih tetap naik ya kalau dilihat dari candle weekly-nya. Nah, weekly-nya juga doji volume besar. Ya, sepertinya tetap minggu depan itu masih bisa naik. ISG masih bisa naik. Kemungkinan Senin juga langsung naik ISG.
Tapi disclaimer on ya. Jadi seperti itu. Untuk pegas, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MDKA yang ditutup di harga 3.940, terkoreksi 0,25%. Kalau dilihat transaksi asing hari Jumat net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MDKA ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MDKA kalau dihitung dengan Fibonacci retracement ya, memang harusnya mantul di taran 3.940 ini. Ini bisa jadi swing low-nya ya. Jadi minggu depan rebound ya minggu ini. Nah, ini juga bisa pola patahan flag seperti ini dengan target kenaikan 5.400 itu ya. MDKA atau minimal dia nutup gapnya di 5.000. Yang penting tunggu MDKA ini kembali break EMA 20-nya di 4.200. Itu bagus untuk MDKA ya. Dan maksimal toleransinya bisa ya 3.800. Nah, ini bisa. Tapi sebaiknya Senin Selasa langsung rebound, jangan turun lagi untuk MDK. Tapi kalau turun ya kesempatan, kalau yang mau nambah average down ya di 3.800, tapi pakai stop loss juga ya kalau mau, karena kalau dia jebol 3.800 peluang besar turun bisa lebih dalam, butuh waktu untuk dia naik. Bisa jadi seperti ini pergerakannya, naik turun sini mantul dia double bottom dan neckline 4.400 baru break, bisa seperti itu ya. Kalau saya kalau beli di area 3.940 sampai 3.800 nih, saya kata aja biarin aja dulu dia ke bawah, saya tinggalin, mending cari saham lain ya yang lebih berpotensi untuk menutup kerugian sebelumnya ini ya. Jadi seperti itu untuk MDKA. Menurut saya ya harus rebound Senin Selasa, itu harus kembali ke atas 4.000 biar lebih bagus untuk MDKA. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRPT yang ditutup di harga 870, menguat tipis 1,16%. Kalau dilihat transaksi asing hari Jumat malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BRPT ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk BRPT ini dia berhasil break dari 860. Apakah ini momentumnya dia balik arah? Bisa jadi ya, karena dia terus membentuk higher high, higher low, dan hari Jumat kemarin dia kepatok EMA 200 dan EMA 20. EMA 20-nya sudah melengkung ke bawah nih, membentuk mangkok terbalik, tapi bisa di reject kalau candlenya hari Senin rebound dan bisa tutup minimal di 808. Yang penting BRPT jangan balik arah turun, apalagi jebol 860, 850-nya. Ini kalau gagal bertahan ya mungkin konsolidasi lagi, supportnya 820. Tektok area ini bisa ya false, turun dulu konsol. Yang penting untuk BRPT jangan turun dari 820. Kalau turun ya pola dead cat bond seperti ini polanya. Nah ya, targetnya bahkan bisa ke 720 untuk MDK. Jadi untuk sekarang kalaupun ada yang buy on breakout ya, kalau dia turun lagi cut aja sekitar 2% sampai 2,5% ya. Pokoknya kalau dia merah lagi tutup di bawah 860 itu gagal. Peluangnya konsolidasi dulu. Tapi kalau dilihat volume meningkat, MACD juga mengarah ke atas, memang belum golden cross, tapi ada peluang golden cross besok kalau melanjutkan kenaikan, minimal tutup di 880 untuk BRPT. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tepia yang ditutup menguat 6,93% ke harga 2.620. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Tepia ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Tepia juga cukup luar biasa nih volumenya ya. Dia dibeli terus sama asing dan di volume meningkat. Apakah ini ada corporate action? Saya juga kurang tahu ya. Tapi ini kan dia sudah berhasil break 2.450-nya. Ini ada pola descending triangle dan dia break dengan target kenaikan. Kalau dihitung seperti ini ya, ini cukup luar biasa nih. Untuk Tepia targetnya 2.800 atas, dan sekarang sudah di pucuk ya. Jadi ya ketinggalan lah yang belum punya. Kalau nekat beli di harga pucuk seperti ini ya, yang penting punya trading plan ya. Hitung aja risk reward, nggak pakai cut loss boleh, nggak, kalaupun pakai cut loss juga boleh. Jadi seperti itu, ini sangat menarik. Cuman saya juga nggak terlalu suka ya dengan pergerakan Tepia nih ya. Kalaupun ada yang suka ya nggak masalah juga ya. Karena setiap orang kan berbeda-beda seleranya. Selera saham yang dibeli, pola-pola yang suka dibeli kan seperti itu ya. Jadi Tepia menurut saya juga bagus. Trennya bagus, volume juga meningkat 3 minggu. Menurut saya bisa sampai 2.800 minggu ini. Tapi disclaimer on untuk Tepia. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Antam yang ditutup menguat 2,86% ke harga 1.975. Kalau dilihat transaksi asing hari Jumat itu net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Antam ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Antam ini juga cukup bagus. Terus membentuk higher high, higher low minggu ini. Sayangnya dia gagal lewat 2.000. Peluang besar
trader tetap uji 2000 minggu ini ya untuk Antam. Ini neckline-nya. Kita pakai 2000 aja nih. Ini akan diuji, lewat itu siap-siap uptrend lagi untuk Antam ya. Ini menarik untuk Antam dan bisa ditarik seperti ini juga ya. Ini tinggal nunggu break. Ini kan dia udah di atas EMA 60-nya. Kalau dia jebol 1880 nih ya udah cut dulu aja. Berarti udah gagal patah trennya, mematahkan atau jebol EMA 60 ya udah turun lebih dalam. Kalau kondisi seperti ini harusnya Senin Selasa itu break 2000. Targetnya kemana? 2200, membentuk pola cup and handle seperti ini. Ini kan bisa jadi swing low. Kalau ini web 1, web 2, harusnya web 3. Web 3 minimal ya 2250 itu sampai 2500 seperti itu ya. Untuk Antam kalau dilihat dari candle weekly-nya juga bagus, menutup penuh candle minggu sebelumnya dan ini bisa jadi swing low ya. 1900 itu swing low, udah ke atas untuk Antam. Jadi seperti itu. Menarik untuk Antam diperhatikan juga seminggu ke depan. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Inco yang ditutup di harga 6.175 terkoreksi 0,4%. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker semarinnya, Inco ada distribusi. Langsung saja ke technical. Secara technical, Inco cukup bagus ya. Selama di atas 6.000 itu Inco bagus. Kemarin sempat jebol kan, tapi kemudian ditarik naik. Berarti ada yang jaga. Itu aja kunci. Kalau dia balik lagi ke bawah 6.000 ya udah, kalau ada yang beli buy on breakout, cut dulu aja daripada dibawa ke 5.600 ya. Jadi untuk Inco tuh selama di atas 6.000 tuh bagus. Targetnya masih sama, neckline-nya 7.000. Resisten semenjak Juni 2022 itu gagal terus dilewati. Udah 2 kali gagal ya. Biasanya ketiga kali itu lewat tuh. Ini dia membuat swing low-nya di 5.800. Semoga ini benar swing low dan dia naik lebih tinggi. Jadi kalaupun ada yang beli barusan hari Jumat, mau cut loss ini boleh, mau cut loss dikonfirmasi 10% boleh. Rewardnya 13%. Tapi kalau saya gagal bertahan di atas EMA 60-nya ini udah cut aja 4%. Bisa seperti ini, bisa seperti ini, atau bisa nggak pakai cut loss. Atur aja bagaimana strategi masing-masing. Karena menurut saya juga Inco ini masih bagus pergerakannya, yang cuman perlu kesabaran aja. Ini kan dari tren atasnya belum dipatahkan nih. Ini 64 lah. 64 ya 7.000 konfirmasinya uptrend untuk Inco. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TINS yang ditutup di harga 1.490 menguat 0,67%. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker semarinnya TINS ada distribusi. Langsung saja ke technicalnya. Secara technical TINS juga lagi konsolidasi. Tinggal nunggu sekali lagi ya. Sekali lagi dia break tutup di atas 1.520, 1.530 itu bagus. Dan supportnya 1.440 itu jangan jebol. Kalau dilihat ini technicalnya masih bagus, bisa jadi ada pembentukan ya sama, masih pola cup and handle. Ini saham-saham metal ini pola-pola cup and handle semua ya. Nih Antam ya, terus Inco neckline 7.000, Antam neckline 2.200, Tin neckline-nya 1.600 ya. Itu bisa trading plan seperti ini. Persen target profit 7%, risk rewardnya 1:2. Bisa juga, yang penting sabar. Jadi seperti itu. Untuk TINS langsung saja ke saham terakhir. Ada Akra yang ditutup di harga 1.200 menguat 0,41%. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dia dari broker semarinnya Akra ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke technicalnya. Secara technical untuk Akra juga kembali ke atas ya. Sudah tutup di 1.200. Apakah cukup bagus? Cukup bagus nih kalau mampu break ya. Cuman masih nanggung nih antara dia mau lewat atau enggak seperti ini. Konfirmasinya nih neckline-nya ini. Nggak usah pakai garis-garis miring juga bisa nih. Ini lihat aja mana resisten yang sering disentuh. Ini kan kelihatan 1220, 1230 ini sering disentuh nih area ini. Ini kalau dilewati udah ke atas lagi. Ini kelihatannya kan konsolidasi. Tinggal nunggu break 1250 itu kembali lanjut uptrend untuk Akra. Jadi seperti itu untuk Akra. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta catnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.